kita lanjutkan pembahasan kita ke subbab, yaitu yang berbicara tentang equilibrium pasar atau market equilibrium. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan equilibrium ini sebenarnya intinya kan equilibrium itu kan keseimbangan ya. Nah, lagi-lagi kita bicara tentang pasar persaingan sempurna ya. Asumsi yang dipakai di awal chapter, bahkan ini akan berlaku sampai chapter 11 nanti ketika belajar input market. Ada banyak asumsinya, yaitu asumsinya adalah salah satunya adalah persaingan sempurna. Oke. Nah, pada saat apa keseimbangan itu? Keseimbangan itu tercapai ketika demand sama dengan supply. Ya, demand sama dengan supply itu berarti kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Lalu harga yang diminta itu juga sama dengan harga yang ditawarkan. Nah, tetapi saya ingin meluruskan seringkali banyak yang salah paham tentang equilibrium ya. Mereka menganggap equilibrium ini adalah berlaku untuk semua jenis pasar. Lagi-lagi ini hanya berlaku di pasar persaingan sempurna ya. Dan eh, apa? Ini bisa kita ubah juga ya. QD sama dengan QS tuh bisa kita bikin jadi QS kurang QD sama dengan 0 misalnya. Untuk menunjukkan apakah ada kelebihan supply atau tidak. Kalau mau kelebihan demand, QD kurang QS. Nah, tapi saya mau meluruskan tentang QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS ya. Seringkali orang menganggap, oh, berarti kalau QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS, berarti logikanya penjual sama pembelinya sama-sama sehati gitu ya, seolah-olah dia sepakat gitu. Tapi sebenarnya lagi-lagi ini tuh mekanisme pasar ya. Misalnya kita lihat contoh kurva seperti ini. Oke. Kita bisa lihat bahwa harga equilibriumnya itu sebesar 2 ya, dan kuantitas equilibrium 40.000. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah benar di pasar yang meminta ceritanya ini komoditasnya soybeans ya atau keledai ya? Eh, ya soybean. Jadi apa namanya? Jadi yang minta soybeans ini apakah benar cuma 40.000? Jawabannya enggak. Kita bisa lihat dari kurva demand-nya 50.000, masih ada yang mau kalau maksudnya kuantitasnya itu bisa sampai 50.000, bahkan kalau kalau kita lanjutin terus nih titik ini mungkin bisa sampai 200.000 misalnya atau 100.000 ya. Intinya demand-nya nggak cuma 40.000 loh. Ini yang mesti harus diluruskan ya, bahwa ketika kuantitas equilibrium sebesar 40.000 bukan berarti yang mau soybean itu cuma 40.000. Oke. Begitu pula juga dengan supply-nya, bukan berarti perusahaan hanya mau menyediakan 40.000. Oke. Bisa saja dia menyediakan lebih kecil atau lebih besar. Demand pun juga sama, bisa jadi demand-nya lebih kecil atau lebih besar. Tetapi equilibrium bicara tentang kondisi keseimbangan. Jadi ternyata kalau seandainya apa istilahnya kesepakatan itu terjadi ya ketika keduanya bersinggungan dan itu menghasilkan harga yang sama yang dijual di pasar. Jadi yang dijual di pasar itu sama, konstan untuk per unit barang, dan kuantitas yang terjual itu juga saat keduanya bersinggungan. Jadi ini yang masih diluruskan tentang equilibrium ya. Oke. Nah, dan bagaimana kalau seandainya tidak terjadi equilibrium? Maksudnya kondisi equilibrium itu tidak tercapai. Kita mesti hati-hati membedakan antara kondisi equilibrium tidak tercapai dengan equilibrium yang baru ya. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya seperti ini. Saya punya kurva demand sama supply mula-mula seperti ini. Taruhlah supply-nya bergeser ke sini. Ya, maka ini akan terbentuk equilibrium baru ya, misalnya dari E0 ke E1. Oke. Nah, ini bukan berarti dia tidak mencapai titik equilibrium ya, salah. Dia berada di equilibrium yang baru. Ini dua hal yang berbeda. Kecuali kalau seandainya kurva demand supply-nya nggak bergeser, tetapi penetapan harganya tidak di equilibrium. Nah, baru itu ada excess demand atau excess supply. Tergantung dia di atas atau di bawah equilibrium ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu excess demand sama excess supply. Mulai dari excess demand dulu ya. Namanya excess demand berarti demand-nya berlebih ya, atau QD lebih besar dari QS ya. Nah, terjadi kalau apa? Nah, kita bisa lihat di kasus ini, ketika harga yang ditetapkan itu sebesar 1,75, maka kita bisa lihat bahwa tidak tercapai keseimbangan. Kalau harganya kedua, yang diminta sama yang ditawarkan sama-sama 40.000 unit. Tapi kita bisa melihat ketika harga di bawah harga equilibrium, maka apa respon supply? Ya, perusahaan lebih willingness untuk menjualnya lebih sedikit, sebesar 25.000. Tapi dari sisi konsumen, mereka mau membeli lebih banyak sebesar 50.000. Ya, makanya ketika harga barang sebesar 175, kuantitas yang diminta itu melebihi kuantitas yang ditawarkan. Di mana yang diminta itu 50.000
dan yang ditawarkan itu cuma 25.000. Oke. Nah, kondisi seperti ini makanya nanti harga akan cenderung meningkat ya. Kalau kalau seandainya mau diatasi nih ya excess demand-nya, berarti harga harus meningkat sampai dia berada di equilibrium seperti itu. Oke. Dan proses seperti ini nanti mungkin di chapter selanjutnya ya akan dibahas lebih detail tentang price rationing atau penjatahan harga, yaitu di mana pasar beroperasi tanpa intervensi. Jadi kenaikan harga itu justru akan mendistribusikan apa yang tersedia bagi mereka yang bersedia dan mampu membayar lebih banyak. Ya, kalau kayak gini kan kelebihan permintaan, berarti ada permintaan yang tidak terpenuhi. Sehingga mekanismenya harga akan naik menuju level equilibrium seperti itu. Oke. Nah, kalau excess supply itu excess, jadi mesti bisa tahu istilah excess demand itu shortage ya. Sedangkan kalau excess supply, ya kita lihatnya dari sisi produsen. Kalau dia kelebihan penawaran artinya apa? Artinya dia surplus ya, produksinya berlebih. Nah, ini kalau QS lebih besar dari QD. Oke. Nah, kalau di kurva ini dicontohkan apa? Ketika harganya di atas equilibrium, yaitu sebesar 3 misalnya. Maka kita bisa lihat yang ditawarkan 65.000, tapi yang diminta cuma 25.000. Berarti kelebihan sebesar 45.000. Oke. Nah, pada kondisi seperti ini apa yang akan terjadi? Mekanisme pasarnya berarti harga akan menurun supaya pasar berada di keseimbangan dan excess supply bisa dihilangkan. Seperti itu. Oke. Nah, karena ini bicara tentang equilibrium, kita juga bicara tentang change in equilibrium ya. Perubahan pada equilibrium itu kenapa sih? Karena tadi saya sudah singgung disebabkan oleh pergeseran kurva permintaan atau penawaran ya. Bisa keduanya bergerak atau salah satu saja ya. Nah, ini contohnya adalah pergeseran supply dan terjadinya price adjustment di pasar kopi. Oke. Nah, sebelum kita baca deskripsi kejadiannya, mungkin kita lihat dulu dari kurvanya ya, supaya kita bisa membayangkan ya S0 ini berarti supply mula-mula dan D itu adalah demand-nya. Oke. Jadi ini demand mula-mula, ini supply mula-mula. Nah, kita bisa melihat bahwa supply mula-mulanya itu segini ya. Sehingga apa yang terjadi keseimbangannya itu adalah harga kopi itu 1,2 dolar dan kuantitas yang terjual itu 13,2 ya. Nah, ketika supply-nya bergeser ya, maka ada excess demand sebenarnya. Kita bisa tahu bahwa di level sini kuantitasnya lebih banyak ya. Sedangkan si ceritanya tuh pasarnya nggak sanggup untuk menyediakan 13,2. Jadi ada excess demand, maka supply-nya akan bergeser. Nah, nanti yang menyebabkan supply bergeser bisa banyak hal, misalnya peningkatan biaya produksi. Nah, kita bisa lihat ketika supply bergeser ke kiri atas ya. Tapi intinya kalau supply ke kiri atas itu biasanya kaitannya dengan apa? Biaya produksi ya. Bisa itu dipicu oleh pajak dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau ke kiri itu biaya produksi naik. Kalau ke kanan biaya produksi turun kalau supply. Ya. Kalau demand ke kiri itu berarti konsumen lebih tidak prefer, entah karena income-nya turun atau apapun. Tapi kalau demand ke kanan itu dia lebih prefer. Gitu aja. Nah, di sini supply-nya geser ke kiri sehingga harganya jadi 2,4 dan kuantitasnya menjadi 9,9. Seperti itu. Oke. Oh ya, kita bisa lihat bahwa kalau di harga 1,2 dengan supply yang sekarang dia supply-nya cuma mau menyediakan 6,6 sedangkan konsumen mintanya 13,2. Nah, ini kan ada excess demand ya. Sehingga akan ada adjustment sehingga equilibrium-nya itu di sini 2,4 dan 9,9. Oke. Nah, ini adalah keterangannya ya. Jadi ini kurva yang menunjukkan kondisi pasar kopi ya di mana Amerika Serikat adalah produsen utama dari biji kopi. Dan pada pertengahan 1990-an terjadi major freeze itu kayak pembekuan gitu ya. Dan itu melanda Brasil dan Kolombia. Nah, kalau ada bencana hal-hal yang tidak ideal dengan agrikultur itu dampaknya apa? Biaya produksinya akan naik sehingga kurva itu geser ke kiri atas. Makanya harga kopi di pasar itu naik jadi 2,4 per pon. Ada kelangkaan karena major freeze ini ya. Jadi supply biji itu menurun ya. Faktor cuacanya nggak mendukung. Nah, sehingga berikut ini adalah contoh pergeseran kurva permintaan dan penawaran yang bisa. Jadi itulah tentang peristiwa major freeze ya yang terjadi. Ya, jadi ini kurva apa yang terjadi pada pasar kopi seperti itu.
Nah, sekarang kita akan masuk ke conclusion dari equilibrium ya. Jadi bagaimana dampak dari pergeseran kurva permintaan dan penawaran yang bisa terjadi. Pertama-tama kita lihat dulu dari demand ya. Kita bisa lihat di sini kurvanya. Kasus yang pertama, apa yang terjadi ketika barang X itu adalah barang normal, tetapi konsumen mengalami peningkatan pendapatan. Maka peningkatan pendapatan itu pada barang normal artinya apa? Konsumen akan merespon dengan cara dia akan membeli lebih banyak. Karena kalau barang normal, kalau kan income lebih tinggi artinya dia lebih mampu beli barang. Nah, karena barang itu adalah barang normal, maka konsumen lebih prefer untuk membeli itu. Sehingga lagi-lagi ketika saya ngomong lebih prefer bukan berarti preferensi terhadap barangnya berubah, enggak. Tapi kemampuan dia beli barang itu naik, dan karena itu barang normal, permintaannya akan naik. Oke. Nah, untuk menjelaskannya sebenarnya kita gampangnya ya kita bicara tentang fungsi demand aja ya. Fungsi demandnya kan QD. QD itu kuantitas permintaan dipengaruhi oleh harga. Bentuknya adalah A min BP. Ingat kalau income naik berarti A-nya yang naik nih. Kan faktor-faktor di luar harganya konstan berarti A-nya naik. Sehingga demand itu bergeser. Nah, apa yang terjadi kalau supply-nya tetap tapi demand-nya bergeser ke kanan? Keseimbangan harga akan naik dan kuantitasnya juga akan naik. Oke. Nah, tapi akan berbeda kalau kasusnya itu dia adalah barang inferior. Nah, saya sudah jelaskan kalau barang inferior itu ketika income naik, konsumen justru akan lebih prefer untuk mengurangi barang inferior. Kenapa? Karena income yang meningkat menunjukkan dia sudah memiliki kemampuan membeli lebih tinggi sehingga dia mengalihkan ke barang normal saja. Dan itu menyebabkan si demand bergeser ke kiri. Sehingga kita bisa lihat keseimbangan harganya turun dan kuantitas keseimbangannya itu juga turun. Seperti itu. Nah, tapi berarti kebalikannya ya, kalau tadi income naik pada barang normal, bagaimana kalau income turun terhadap barang normal? Ya berarti kalau kebalikannya aja, kalau harganya naik sekarang turun, kuantitasnya tadi naik sekarang turun. Nah, begitu pula untuk inferior ya, kasusnya juga kebalik. Ya, kalau tadi harganya turun, sekarang justru kalau penurunan income, berarti intuisinya gini, kalau income-nya turun berarti saya sekarang nggak mampu nih untuk konsumsi barang normal sebanyak ini. Maka barang normalnya saya turunin, berarti saya jadi konsumsi barang inferior. Gitu. Makanya karena demand-nya jadi bergeser ke kanan, quantity naik, harga naik. Oke. Nah, tadi bicara tentang normal sama inferior good, ya. Nah, bagaimana kalau substitusi dan komplement, ya? Ceritanya harga barang substitusi barang X itu naik, ya. Ingat ketika harga barang substitusi naik, ya, substitusinya X ya, berarti misalnya taruhlah substitusi X-nya itu adalah Y. Jadi gini cara bacanya, harga barang Y naik, berarti kuantitas permintaan Y turun. Kuantitas permintaan Y turun, berarti kuantitas permintaan X naik. Kenapa? Karena Y dan X adalah substitusi. Nah, berarti nilai A-nya ini yang akan naik, ya kan? Makanya demand-nya jadi bergeser ke sebelah kanan, menyebabkan harga keseimbangan naik dan kuantitas keseimbangan itu meningkat. Oke. Nah, kalau barang komplement, saya lebih suka mengajarkan pakai begini ya. Daripada kita dihafal aja, kalau substitusi begini, komplement begini ya. Saya lebih suka kita begini aja. Nah, misalnya komplement dari X itu barang Z. Ya, berarti kalau harga Z naik, berarti kuantitas permintaan Z itu turun, sehingga kuantitas permintaan X sebagai komplemennya juga ikutan turun. Berarti nilai A di sini turun, berarti demand bergeser ke sebelah kiri, sehingga kuantitas turun dan harganya juga turun seperti itu. Ya, saya rasa nomor 1 sampai 6 sampai nanti pun juga masih bisa dipahami karena ini belum terlalu sulit ya. Nah, sekarang yang nomor 7 sama 8. 7 sama 8 kebalikan dari 5 6 ya. Bedanya kalau 5 tadi harga substitusinya naik. Sekarang harga substitusi turun ya, berarti kebalikannya harganya turun, kuantitasnya turun gitu kan. Nah, kalau yang penurunan harga komplement berarti harganya naik, kuantitasnya naik. Seperti itu. Karena demand-nya bergeser ke sebelah kanan. Kalau ini demand-nya bergeser ke sebelah kiri. Oke. Nah, dari tadi kita bicara tentang demand nih untuk 8 nomor ya. Nanti kenyataannya ketika kalian menghadapi soal ujian atau contoh kasus tidak semudah ini. Pastinya nanti kalian akan dihadapkan kasus dan kasusnya itu bisa membuat demand-nya itu bergeser atau hanya movement along the curve atau keduanya bergeser.
Nah, jadi tidak semudah ini, tapi hal-hal yang mudah ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke contoh kasus yang lebih kompleks. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dua nomor yang berkaitan dengan supply. Nah, yang pertama, apa yang terjadi jika jika ada peningkatan biaya produksi? Nah, lagi-lagi tadi supply saya sudah tegaskan, pergeseran mereka hanya disebabkan oleh biaya produksi. Oke? Jadi kalau biaya produksi naik, supply akan bergeser ke kiri atas. Kenapa? Apa esensi dari supply yang bergeser ke kiri atas? Esensinya adalah untuk apa namanya? Kita bisa lihat nih ya. Untuk misalnya taruhlah kuantitas mula-mula Q0, maka supply bisa bersedia menjual P0. Nah, asumsikan dia mau menjual barang dengan jumlah yang sama. Maka apa yang terjadi? Nah, kita tarik garis aja nih. Nih. Nah, nanti akan membentuk misalnya P0 aksen. Ada kenaikan harga. Nah, makanya kenapa supply bergeser ke kiri ketika biaya produksi meningkat? Alasannya sederhana. Karena dengan adanya peningkatan biaya produksi, produsen akan menjual barang dengan kecenderungan lebih mahal. Makanya dia naikin harganya. Seperti itu. Tapi kalau supply geser ke kanan, itu kebalikannya. Dengan kuantitas yang sama, ya, dengan kuantitas yang sama, dia menjual dengan harga yang lebih rendah. Seperti itu. Oke. Dan kita bisa lihat kalau biaya produksi naik, supply geser ke kiri atas, maka harga naik, kuantitas turun. Tapi kalau biaya produksi itu turun, harga itu turun, kuantitasnya yang meningkat. Seperti itu. Oke? Jadi itu saja dulu untuk penjelasan market equilibrium sangat singkat. Lagi-lagi saya tekankan, market equilibrium yang kita pelajari itu asumsinya adalah pasar persaingan sempurna. Bagaimana dengan pasar persaingan tidak sempurna? Keseimbangannya, nah itu nanti akan dipelajari ketika kita sudah menuntaskan semua pembelajaran sampai chapter 11 seperti itu, oke? Dan 12 juga, oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.